sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung. Terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis. Di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus, masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya. Di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaiklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya,
kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umat-Nya. Tuhan menjawab, katanya kepada umat-Nya, sesungguhnya Aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan
akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yoel 2. Tuhan Yesus memberkati. Seruan pertobatan dalam perikop ini nampak sangat penting, mendesak, serius, dan membutuhkan respon kebulatan hati. Hukuman yang mereka alami jelas merupakan akibat dari ketidaksetiaan mereka sebagai umat pilihannya. Maka Allah yang setia menghendaki perkabungan hati, bukan upacara perkabungan sekedar tradisi. Seruan ini harus diperdengarkan kepada setiap orang segala usia, dari yang tua sampai kepada bayi, di dalam ayat 16. Dan para imam menjadi perantara perdamaian umatnya dengan Allah. Melalui ibadah yang kudus dan sehati, mereka harus datang dan memohon kasih sayang Tuhan untuk memulihkan umatnya dari keadaan yang memalukan dan menjadi celah bagi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah di dalam ayat 17. Di bagian awal kitab Yoel, umat diminta untuk meratap, berkabung dan berpuasa. Hal serupa masih diulangi dalam bacaan hari ini di dalam ayat 12, ayat 15-17. Yang terpenting bukanlah mengoyakkan pakaian sebagai tanda duka cita, tetapi mengoyakkan hati di dalam ayat 13. Puasa, ratapan, dan ungkapan penyesalan lainnya harus sejalan dengan perubahan hati. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, firman Tuhan di dalam ayat 12. Di dalam ayat 28 dikatakan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Yoel membayangkan bahwa salah satu akibat utama dari pencurahan Roh Kudus akan menjadi pemberian dan pelepasan karunia-karunia nubuat. Penyataan Roh melalui karunia-karunia-Nya memberitahukan kehadiran Allah di antara umatnya. Rasul Paulus menyatakan bahwa jikalau gereja bernubuat, seorang tamu yang belum percaya akan terpaksa mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. 1 Korintus 14 ayat 24-25. Ayat 30-31, mujizat-mujizat di langit. Perwujudan sepenuhnya dari pencurahan roh dan tawaran keselamatan kepada semua orang pada suatu hari akan disertai dengan tanda-tanda di langit, akhir zaman dan hari Tuhan. Pada saat itu musuh-musuh Allah akan mengalami murkanya. Wahyu 6 ayat 12-17. Karya Roh Kudus membuka tabir rahasia keselamatan di dalam Kristus dan memampukan kita untuk mewartakan berita keselamatan ini kepada orang lain, supaya bersama-sama menyambut hari kedatangan Tuhan dengan penuh kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.